Ya, baik, kita bersyukur malam hari ini kita punya kesempatan bersama kembali untuk bersekutu, berdoa bersama ya. Selama ini setahun lebih 15 bulan sekitar ya. Kita mengikuti pesan doa melalui saluran channel YouTube. Juga itu ada kelebihannya memang ya. Tapi juga kita melihat bahwa melalui Zoom ini ada kelebihan yang lain, yaitu kita bisa lebih interaktif ya. Kita juga bisa lebih merasakan doa bersama. Jadi diharapkan melalui Zoom ini ke depan kita akan terus pakai Zoom. Diharapkan kita bisa lebih bersahati di dalam doa ya. Nah, saudara juga bisa sharing, nanti ada kesempatan untuk sharing atau ada yang mau didoakan, kita bisa doakan bersama. Diharapkan dengan demikian semangat berdoa, kebersamaan di dalam doa itu menjadi lebih kuat ya. Baik, saudara, saya mengajak kita memulai pesan doa kita malam hari ini dengan menaikkan pujian bersama. Saya akan memutar sebuah pujian ya, dan kita boleh ikuti nyanyi bersama, tapi tolong mic-nya bisa di-off-kan supaya tidak bersaut-sautan. Tolong mic-nya bisa di-off-kan ketika puji-pujian ketika kita menyanyi ya, karena kalau barengan suaranya keluarkan kurang, nggak bisa ya bersautan. Ya, saya akan nanti tunjukkan share screen, harap bersabar sebentar. Ya, sebuah pujian yang saya ambil dari sebuah lagu yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Ya. Begitulah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Ini yang kita syukuri, ini yang kita ingat selalu, kita pujikan kepada Tuhan dan bisa membuat kita lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya
Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang mengingat akan cinta kasih dan anugerah-Mu. Engkau yang sudah memberikan hidup-Mu bagi pengampunan dosa kami. Engkau yang sudah berkorban bagi penebusan jiwa kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, dan malam hari ini kami mau bersama-sama bersekutu, kami mau saling mendoakan dan juga kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati untuk persekutuan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, malam hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya memberi kesempatan bagi kita yang mau men-sharingkan apa yang kita alami akhir-akhir ini, atau mungkin pokok doa yang kita ingin sampaikan untuk didoakan nanti bersama-sama. Saya persilakan kalau ada yang mau mulai. Saya persilakan, mungkin dari Mega ada yang mau disampaikan, mau sharingkan. Ya, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Mungkin ada yang mau duluan, nggak apa-apa loh. Ya. Oke, kalau nggak ada saya duluan ya. Bersyukur ya kalau hari ini persekutuan doanya bisa ini ya via Zoom, jadi kita bisa berinteraksi secara langsung meskipun masih ini secara online. Hari ini saya akan sharing tentang pentingnya kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan yang akan berdampak pada pengendalian diri kita terhadap orang lain. Jadi ceritanya saya ini adalah anggota dari suatu organisasi Rangkai Bunga dan kebetulan saya juga sebagai pengurus di sana. Tahun ini di organisasi ini kita ada pergantian pengurus dari pusat sampai ke cabang. Seperti perkumpulan-perkumpulan pada umumnya ya, baik gerejawi maupun non gerejawi, pasti ada sekelompok orang tuh yang sulit untuk regenerasi, terutama dari kaum senior secara usia ya. Kejadiannya sekitar seminggu yang lalu, kami ada acara meeting untuk persiapan acara pergantian pengurus. Kemudian di tengah-tengah pembahasan yang penting itu ada rekan saya, tim anak muda, yang mempertanyakan, kenapa kok beliau lagi yang jadi utusan? Utusan itu berperan penting untuk mengeluarkan suaranya di pemilihan ketua seperti itu. Jadi mereka mau monopoli gitu intinya. Tiba-tiba si senior ini seperti nggak terima dan sebagainya, ngomel-ngomel seperti itu. Terus ada teman saya yang kebetulan non-Kristiani, dia itu ikut marah, ikut debat. Tapi pada saat itu saya memilih diam. Saya pikir waktu itu buat apa berdebat sama mereka, ya kayak nggak penting gitu loh. Maksudnya pasti mereka berbuat seperti itu karena ada banyak ini ya, ruang kosong yang belum selesai menurut saya, atau takut kekuasaannya terambil dan sebagainya lah. Kemudian waktu itu saya cuma bilang sama Tuhan dulu, Tuhan kok sampai kayak gini ya, ini bukan politik loh, ini cuma organisasi Rangkai Bunga, kok keadaannya sampai kayak gini. Terus habis itu 3 hari kemudian ketika saya bersaat teduh, baca renungan, terus Tuhan tuh seperti berbicara sama saya, ya lebih tepatnya tuh kayak Tuhan tuh mempertegas bahwa apa yang saya lakukan waktu itu, saya memilih diam itu yang paling tepat. Waktu itu Amsal, ayatnya dari Amsal pasal 19 ayat 11 yang berbunyi demikian. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemudian renungannya itu berbunyi demikian. Ketika kita ini berurusan dengan orang yang menyakitkan hati kita,
maka ini kita perlu memahami perilaku orang tersebut dengan melihat luka hati yang melatar belakangi tindakan orang tersebut. Ketika dengan sabar kita mengambil waktu untuk memahami latar belakang kehidupan seseorang, maka kita akan memahami tekanan apa yang orang tersebut alami, sehingga dia berbuat demikian. Semakin dalam kita memahami tentang latar belakang seseorang, maka akan semakin dalam belas kasih yang akan kita tunjukkan pada orang itu. Kemudian besoknya ada hal lain lagi, ada laporan masuk ke saya. Laporan ini akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Bunyinya demikian. Mega jangan dijadikan ketua sidang waktu pemilihan ketua. Tapi saat itu saya cuma dengarnya, oh ya, orang-orang senior ini khawatir banget lah dengan banyak hal. Dan kemudian saya nanggepinnya cuma tertawa sih saat itu. Saya nggak ada marah sama sekali. Saya ingat apa yang Tuhan udah bicara ke saya, dan saya udah nggak peduli lah, maksudnya mereka mau berbuat curang lagi, karena yang lalu mereka sudah berbuat curang, jadi mau berbuat curang lagi ya sudahlah gitu kan. Ya di sini saya bukan bilang saya jadi orang yang udah sempurna, nggak bisa marah dengan hal-hal yang nggak jengli atau apa, enggak. Tapi di sini saya cuma mau saling sharing, saling mengingatkan bahwa kita ini jangan kadang-kadang harus memilih diam gitu. Kadang-kadang kita harus lihat mungkin ada ruang kosong yang belum beres pada orang yang telah menyakiti hati kita, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih buat sharingnya Mega yang mengingatkan kita persoalan kita dengan Tuhan secara pribadi itu memberi kita kekuatan untuk tetap bersikap tenang ya di tengah situasi yang tidak menyenangkan, bahkan dihujat orang. Betul. Ya, baik. Terima kasih untuk sharingnya. Nah, mungkin kita juga mau dengar sedikit sharing dari Cik Miming ya, yang kemarin ya bersyukur dilindungi Tuhan walaupun tetangga kebakaran ya. Silakan Cik Miming mau cerita sedikit lagi. Tadi sebagian sudah dengar, tapi ini banyak yang belum dengar. Oh, sudah Pak, tak bisa diulang. Ya, kejadian peristiwa singkatnya aja untuk kita nanti Saya doakan belum dengar. bersama. Oh, emosinya tadi sudah keluar. Iya, masa saya yang cerita sih? Semangatnya udah habis. Oh, Ya, singkatnya aja, singkatnya silakan. Bersama Tuhan ya. Ya, kemarin sore sungguh mendapat berkat kejutan sama sekali yang di luar dugaan. Kemarin sore itu ada yang gedor pagar. Terus katanya, Cici itu ada asap di atas, itu kebakaran. Ya, kebakaran. Oh, bukan, katanya. Itu sebelah. Terus aku cepat keluar, lihat, oh ya sudah ada asap, tapi sedikit masih kecil asapnya. Terus aku cepat masuk rumah lagi. Masuk rumah itu sudah kakiin, nggak tahu mau ambil apa. Tapi ya bisa iling, ngambil surat-surat aja. Terus aku ngambil surat. Nah, anakku juga pinter. Anakku langsung kabelnya listrik langsung dimatikan sama mereka. Aku nggak mikir ke sana. Anak-anak yang inget. Aduh, sudah mati semua, terus mama nggak boleh di dalam, disuruh keluar, disuruh tambah kuku. Jadi keluar di luar sodok, karena aku nggak berani berdiri, duduk di sana, aku nuangin terus sambil berdoa. Iling, lo ya siapa ya yang harus dia minta doa ya? Pak Pendeta langsung acuari, Pak Pendeta keluar. Pak, tolong doa tuh Pak. Aku sampai malu sekarang. Terus pokoknya saya nangis terus minta tolong, nggak tahu mau ngomong apa, minta tolong doa toh. Terus anak-anak juga saya bilang, aduh nak doa terus soalnya aku percaya kuasa doa itu besar kuasanya. Makanya aku pesan sama anak-anak, kamu walaupun sambil lihat doa terus ya mah kita terus doa katanya. Jadi anak-anak pergi lebih jauh, lebih dekat dengan apinya. Mereka bisa melihat apinya besar katanya. Aduh besar sekali apinya. Ini PMK-nya mobil itu kok enggak datang. Mereka juga khawatir terus doa. Aku duduk agak jauh.
Aku jaga surate kan, terus aku duduk di sana, aku nggak berani berdiri. Tapi aku terus lihat asap itu masih ada. Tuhan, tolong jangan menyebar. Aku terus Tuhan, jangan menyebar, jangan meledak. Aku bilang, soalnya rumah itu nggak ada orang sama sekali. Ditinggal sama yang punya rumah. Terus warga itu langsung lompat pagar. Terus gemboknya dirusak, terus pagarnya diangkat, kacanya dipecah, masuk mereka, terus ambil ember, ambil selang, terus disiram-siram. Puji Tuhan, itu pasti pernyataan Tuhan. Bisa mati api lo, cuma dengan ember sama selang. Terus PMK itu baru datang. PMK itu datang, dia bingung, dia lihat, loh, kok nggak ada api lagi, tapi dia tetap siram, tapi pakai yang mobil kecil aja, jadi mobil besarnya akhirnya nggak dipakai. Aduh, luar biasa. Tapi asapnya itu loh tambah besar. Tapi saya rasa Tuhan itu menguatkan saya. Pada waktu saya melihat asap itu asapnya kecil. Setelah saya melihat videonya, ternyata asapnya begitu besar. Jadi saya bisa sampai mikir sampai sekarang, Tuhan, pada waktu saya doa itu kok saya lihat asapnya kecil. Sekarang loh, saya lihat videonya loh kok besar sekali. Terima kasih, saya terus bersyukur sama Tuhan. Mungkin pada waktu saya melihat asap besar gitu, saya tambah gupo ya, bisa nangis jerit-jerit. Aduh sungguh loh, Tuhan itu baik. Saya ditutupi dengan asap kecil aja, supaya saya lebih tenang. Akhirnya apinya sudah mati, baru saya berdiri, saya maju ke rumah itu. Dan saya mau masuk, katanya orangnya enggak usah masuk, Ibu, nanti ada pemeriksaan apa, malah ditanya. Ya wis, kita enggak masuk karena warga sebelah, ibu-ibu. Ya itu loh, saya bersyukur dengan puasa doa itu saya percaya Tuhan besar kuasanya. Hanya ini ya, sharing saya. Terima kasih ya Pak Edi, terima kasih. Terima kasih sama-sama Cintu sharingnya. Tuhan bermurah hati ya, tetap menjaga, melindungi di tengah situasi yang begitu terbatas, api bisa cepat terkendalikan dengan baik. Baik, nanti kita doakan supaya Tuhan tetap menyertai, khususnya anak-anak Cik Miming ya, supaya mereka tetap tenang, tidak sampai ada trauma atau apa ya. Baik, apakah masih ada yang mau sharing? Baik, kalau tidak ada disimpan untuk Rabu depan ya, karena setiap Rabu ada kesempatan untuk sharing. Baik, malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 126. Mazmur 126. Baik, kita baca secara bertanggapan ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya baca yang ganjil dan saudara sekalian membaca yang genap ya. Mazmur 126. Nyanyian syara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, sampai sekian pembacaan firman Tuhan ya. Saudara, kita bersyukur kalau malam hari ini kita masih punya kesempatan berdoa bersama ya. Semua karena pembiaran Tuhan di tengah situasi pandemi ini ya, kita tahu bahwa kita begitu terbatas, dan melalui peristiwa yang kita alami ini kita melihat bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan ya. Dan mungkin juga kita sangat mengharapkan bahwa ini bisa cepat berlalu.
Ya, tapi di tengah situasi yang belum terjadi atau kelepasan itu belum terjadi, ya kita dipanggil untuk tetap bersandar pada Tuhan sambil menantikan waktu Tuhan bagi kita. Nah, saudara, di dalam Mazmur 126 yang tadi kita baru baca juga mengungkapkan tentang kondisi yang mirip seperti ini. Ya, bangsa Israel waktu itu sedang ada di dalam pembuangan ya ketika Mazmur ini ditulis ya. Nah, mereka juga mengalami pergumulan seperti ini bahwa mereka sedang menantikan satu. Nah, kita tadi merenungkan dari Mazmur 126 ya. Nah, seperti saya katakan tadi ya, kita sedang bergumul dan sekarang tambah satu lampu mati ya. Ya. Nah, ketika Mazmur 126 ini ditulis ketika bangsa Israel sedang ada di pembuangan ya. Mereka juga sedang mengalami pergumulan dan di tengah situasi pembuangan tentu saja tidak nyaman dan sangat tidak menyenangkan, tapi mereka tetap memiliki satu pengharapan ya. Mereka menantikan waktu pemulihan dari Tuhan untuk kembali bisa kembali ke tanah perjanjian ya. Jadi ini adalah Mazmur pengharapan. Mazmur pengharapan di tengah penantian ya. Bahwa mereka sekalipun dalam pembuangan, mereka tetap berharap dan menantikan kelepasan dari Tuhan. Saya rasa Mazmur ini juga sangat sesuai dengan kondisi kita ya, di mana kita pun juga ya sedang menantikan kelepasan. Ya, kelepasan paling tidak kelepasan dari situasi pandemi ini. Mungkin kelepasan dari masalah pribadi kita yang secara spesifik yang kita sendiri lebih tahu ya. Tapi bagaimanapun juga Mazmur 126 ini bicara tentang adanya pengharapan bagi orang-orang yang ada dalam Tuhan, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan pergumulan ya. Nah, saudara, Mazmur 126 ini juga bicara tentang bagaimana seharusnya sikap kita di dalam masa penantian itu, di tengah-tengah masa pergumulan itu, dan kita masih menantikan kelepasan dari Tuhan. Ya. Nah, bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa umat Tuhan harus menantikan waktu kelepasan itu seperti seorang penabur menantikan waktu menuai. Ya. Jadi seperti seorang penabur yang menantikan waktu menuai. Nah, kalau kita perhatikan ayat 1-3, itu menyatakan saat ketika Tuhan memulihkan umatnya, sudah memulihkan umatnya ya. Di sana digambarkan suatu keadaan yang sungguh sukacita, sungguh gembira ya, karena Tuhan sudah bertindak memulihkan umatnya. Nah, ayat 4 ini justru merupakan satu permohonan supaya apa yang diharapkan, apa yang dimimpikan di ayat 1 dan 3 itu bisa segera terjadi ya, atau bisa terjadi. Nah, tapi di ayat 5 dan 6 menyampaikan kepada kita bagaimana seharusnya sikap umat Tuhan di dalam menantikan waktu Tuhan itu. Yaitu satu sikap yang seperti seorang penabur. Sehingga ayat 5 di sana dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Ya. Jadi masa menuai ini melambangkan masa ketika Tuhan sudah melepaskan umatnya ya, dan memberi kemenangan. Sedangkan menabur ini menjelaskan tentang sikap atau tindakan yang harus dilakukan selama masa penantian itu. Ya. Dan saudara, bagaimana sikap seorang penabur atau seorang petani ketika dia menantikan masa penuaian ya? Nah, saudara, tentu saja seorang petani harus melakukan apapun ya, segala persiapan supaya bisa mencapai satu penuaian yang baik ya. Dia harus bertindak, dia harus bekerja, dia tidak boleh diam saja ya. Karena kalau dia tidak berbuat apa-apa, bagaimana mungkin dia berharap ada yang bisa dituai ya. Nah, banyak hal yang harus dilakukan, mulai dari membersihkan lahan ya, membajak tanah, menyiram air ya, mengusir hewan-hewan yang bisa merusak tanamannya, semua dilakukan. Semua persiapan ini ya harus dilakukan seorang penabur untuk menantikan masa penuaian. Saudara, begitu juga dengan kita yang menantikan pemulihan atau masa pemulihan dari Tuhan ya. Kita tidak bisa diam saja tanpa berbuat hal yang seharusnya kita lakukan. Itu berarti kita terus berdoa dan berkarya ya. Nah, jika kita mau menuai berkat rohani, maka ada hal-hal yang harus dipersiapkan ya. Saudara, menabur bukan pekerjaan yang simpel ya. Ingat bahwa menabur itu mencakup semua hal yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan masa penuaian ya. Jadi bukan hal yang sederhana atau yang simpel, tapi merupakan sebenarnya usaha dari seluruh tubuh Kristus, seluruh jemaat ya. Jadi bukan sekedar
seorang hamba Tuhan siapkan khotbah, menabur selesai, urusan menabur sudah beres. Tidak, tapi seluruh jemaat, seluruh tim pelayanan itu ikut terlibat dalam proses menabur ini. Itu berarti bagi saudara yang dipanggil sebagai pengurus, ketika saudara mengerjakan bagian saudara, saudara sedang menabur. Ya, walaupun seperti yang kita kerjakan itu pekerjaan administratif atau organisasi, tapi sebenarnya kita juga sedang ikut bagian dalam proses menabur. Karena menabur itu mencakup begitu banyak aspek yang harus dikerjakan. Ya, ketika mereka yang sedang mempersiapkan ibadah, tim ibadah itu sudah menyiapkan ibadah, mereka sedang menabur. Ya. Ketika tim pelayanan dari diakonia sedang membagikan sembako, mereka sedang menabur ya, di dalam cara yang Tuhan pakai. Begitu juga ketika malam ini kita berdoa, saudara. Ini juga bagian dari tugas kita untuk menabur. Dan doa punya peran yang besar. Ya. Doa punya peran yang besar di dalam menabur, saudara. Ya. Kita lihat dalam Alkitab, contohnya cukup jelas. Ketika Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya, dia memulai dengan berdoa dulu 40 hari. Nah, itu bagian dari persiapan. Ya. Menabur juga adalah bagian dari persiapan. Ketika para rasul ya akan menerima Roh Kudus, Tuhan menyuruh mereka untuk berdoa, menantikan dengan berdoa di Yerusalem selama 10 hari. Jadi doa merupakan satu bagian dari persiapan, satu masa menabur yang penting. Ya. Saya teringat kesaksian dari hamba Tuhan yang besar di abad yang lalu ya, yaitu D.L. Moody, yang dikenal sebagai tokoh yang menggerakkan gerakan misi modern, ya sehingga melalui kegerakan misi itu Amerika mengirim 20.000 misionari ke seluruh dunia. Itu dimulai dari konferensi doa, persekutuan doa dari mahasiswa yang berjalan selama berbulan-bulan sampai kemudian terjadi satu kegerakan misi yang luar biasa. Semua dimulai dengan doa. Jadi doa merupakan bagian yang penting dari menabur. Yang menabur bukanlah hal yang mudah ya, tapi harus melibatkan seluruh tubuh Kristus. Itu sebabnya kita perlu doa bersama. Tidak cukup hanya masing-masing berdoa di rumah, tapi kita juga perlu berdoa bersama ya. Karena ini merupakan satu pekerjaan bersama. Dengan berdoa dan melayani Tuhan bersama, barulah kita bisa mengharapkan satu tuaian yang baik. Nah, saudara-saudara, yang kedua kita melihat bahwa menabur di sini bukan sekedar menabur, tapi ada sikap tertentu yang dituntut dalam menabur. Yaitu di sini dikatakan menabur dengan air mata. Ayat 5 mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Apa arti menabur dengan air mata? Sudah artinya dia menabur dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya, bahkan kalau perlu dengan susah payah. Ya. Nah, saudara, kalau petani ya ketika dia bekerja keras, dia mengusahakan ladangnya seringkali juga dengan air mata. Apalagi ketika dia menghadapi situasi yang sulit, cuaca yang buruk, mungkin panennya tanamannya tidak berhasil panen seperti yang diharapkan. Ada air mata yang dia harus cucurkan juga. Ya. Jadi dia bekerja keras dengan susah payah. Menabur dengan air mata juga berarti menabur dengan hati yang mengasihi. Ya. Petani itu, penabur itu tentu menangis karena dia peduli dengan keadaan ladangnya. Dia peduli dengan nasib dari ladangnya. Saudara, sama seperti itu kita pun juga ya saat kita menabur, kita harus juga menabur dengan sungguh-sungguh. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh, hasil yang baik tidak akan tercapai. Ya. Nah, saudara, kita bersyukur kalau saat ini di tengah-tengah gereja kita, tengah jemaat kita, ada orang-orang yang sudah melayani dengan baik di tengah-tengah kita. Ya, sehingga juga boleh dipakai Tuhan. Ya. Kita bersyukur untuk tim yang kita kenal, tim EBM, tim multimedia yang sudah bersusah payah. Ya. Mereka sudah menabur dengan kerja keras, dengan susah payah. Tim ibadah, sekolah minggu, ya, mereka sudah juga berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga bisa jadi berkat. Ya. Nah, kita bersyukur ada banyak orang-orang yang melayani di berbagai kesempatan, berbagai bidang, ya, entah yang di dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja. Ya. Semua itu yang bisa menunjukkan satu karya Tuhan di tengah-tengah kita, ya, yang menolong kita terus boleh bekerja dengan giat di tengah situasi seperti ini. Nah, kita bersyukur untuk hal ini. Dan tentu saja kita harus terus kerjakan dengan setia. Nah, saudara, orang yang mengasihi Tuhan ini akan menabur dengan air mata. Ya. Mereka menangis untuk pekerjaan Tuhan. Menangis di sini bukan karena putus asa, saudara ya. Seringkali kita menangis karena kita putus asa. Tapi di sini menangis karena hati yang mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Ya. Menangis juga bukan karena, oh saya rugi maka saya menangis. Bukan. Tapi satu kepedulian.
terhadap pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Sehingga dia bergumul di dalam doa, dia menangis di dalam doa, sambil menantikan waktu pemulihan dari Tuhan. Dalam Alkitab ada beberapa contoh ya, orang yang menangisi pekerjaan Tuhan. Ya, misalnya Nehemia ya, ketika dia mendengar berita bahwa tembok Yerusalem masih runtuh, keadaan umat Tuhan masih tercela, dia mendengar berita itu, dia menjadi berduka, dia berdoa, dan dia meratap di hadapan Tuhan. Bukan karena putus asa, tapi karena kasih dan kepeduliannya terhadap umat Tuhan. Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus, aku mendoakan kamu, ya. Setiap kali aku melihat kamu, aku berdoa dengan mencucurkan air mata. Ini menunjukkan kasih dan kepedulian Rasul Paulus. Saudara, saya harap bahwa hal yang sama juga ada pada kita hari ini. Bahwa kita mau berdoa dan bergumul dengan sungguh-sungguh bagi gereja Tuhan. Ya. Menangisi apa yang belum tergenapi di dalam jemaat kita. Pekerjaan Tuhan yang selesai, rencana Tuhan yang belum tergenapi. Kita mau bergumul dan kita mau menangis di dalam doa. Bukan karena putus asa, bukan karena rugi, juga bukan karena cengeng. Tapi karena kita sadar kita begitu terbatas dan kita mau mempedulikan hal ini dan kita mau berserah dan bersandar pada Tuhan. Karena itu pada malam hari ini ketika kita berdoa, mari kita berdoa dengan hati yang mengasihi, hati yang berserah pada Tuhan. Dan saudara, pada akhirnya orang-orang yang menabur dengan air mata, mereka juga yang akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berharap pada Tuhan dengan tekun ya selama masa penantian, mereka yang akan bersuka cita ketika Tuhan memulihkan keadaan umatnya ya. Seperti penabur yang sudah tekun menabur, sekarang mereka bisa menuai hasilnya. Saudara, karena itu kita tahu doa dan pelayanan kita yang sudah kita kerjakan itu, yang sudah kita tabur di ladang Tuhan itu tidak ada yang sia-sia ya. Sekalipun saat ini mungkin kita belum melihat hasilnya yang seperti kita inginkan, tapi kita tahu apa yang sudah kita tabur itu tidak akan sia-sia. Seringkali hasil yang kita lihat ini sepertinya masih kecil, tapi sebenarnya apa yang kita tabur tidak ada yang sia-sia. Semua pasti akan membawa hasil di tangan Tuhan. Ya. Seperti sebuah kesaksian seorang misioneri ya yang melayani di Afrika. Dia dengan istrinya melayani di Afrika, tapi selama dia melayani di Afrika itu, dia hanya bisa melayani satu orang saja. Itu pun juga hanya anak kecil yang usia 10 tahun yang mau mendengar kesaksian mereka. Sementara penduduk lain, penduduk asli di tempat itu tidak ada yang mau mempedulikan, tidak ada yang mau berhubungan dengan mereka dan mendengarkan kesaksian mereka. Sementara dia sudah berusaha di sana selama 1 tahun, 2 tahun, dan sampai akhirnya istrinya yang kemudian mengandung dan melahirkan di tempat itu, dan ketika melahirkan, rupanya karena kesulitan dengan tidak ada bidan yang menangani dengan baik, sehingga ketika anaknya lahir, istrinya justru meninggal. Ya. Akhirnya dia harus kembali ya meninggalkan tempat itu dan pulang ke negara asalnya. Saudara-saudara ini sangat kecewa ya bahwa wah, hasil pekerjaan dia susah payah bertahun-tahun, istrinya sampai harus meninggal karena melahirkan di tempat yang seperti itu. Dan hanya ada satu anak yang mau mendengar Injil. Dia sangat kecewa, seolah-olah apa yang dikerjakan itu tidak disertai Tuhan, apa yang dikerjakan itu gagal. Nah, tapi beberapa tahun kemudian ketika anaknya sendiri sudah dewasa dan juga kemudian sudah menjadi seorang hamba Tuhan, secara tidak sengaja anaknya ini menghadiri sebuah seminar dan mendengar kesaksian dari seorang pemuda dari Afrika. Lalu kemudian pemuda itu menyaksikan bagaimana dia memberitakan Injil kepada sekampungnya, ya, dan menceritakan bahwa Injil yang didengar itu adalah dari sepasang suami istri misioneri yang datang dari negara lain. Nah, saudara, anak dari misioneri begitu terkejut ya karena mendengar bahwa pemuda Afrika ini berasal dari tempat di mana orang tuanya dulu melayani. Ketika mereka berbicara lebih lanjut, dia baru memastikan bahwa benar, pemuda ini adalah anak kecil itu yang dulu mendengar Injil dari ayahnya dan ibunya, yang sekarang sudah menjadi seorang hamba Tuhan, yang membawa Injil itu kepada orang sekampungnya, sehingga orang sekampungnya itu percaya dan bahkan kampung-kampung yang lain. Ternyata benih yang ditabur itu tidak sia-sia. Ya. Walaupun pada saat itu hanya satu orang saja yang mau mendengar, tapi sudah membawa keselamatan bagi banyak orang. Ya. Karena itu kita percaya bahwa apapun yang kita sudah tabur di ladang Tuhan, doa kita, pelayanan kita tidak ada yang sia-sia. Karena itu mari kita bertekun, ya, menantikan waktu Tuhan dengan terus bertekun dalam doa, setia berkarya bagi Tuhan. Sehingga kita akan bersuka cita ketika Tuhan memberkati pelayanan kita,
dan memakai pelayanan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, saudara, sebelum kita lebih jauh untuk masuk di dalam doa, saya mengajak kita untuk mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Minta maaf, apakah suara saya masih kedengaran? Teman-teman? Dengar Pak, jelas. Baik, ya. Baik, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita renungkan dari Mazmur 126. Ya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan kiranya sendiri yang menolong kami untuk boleh terus bertekun di dalam doa, bertekun di dalam berkarya bagi Tuhan, sambil kami menantikan masa kelepasan dari Tuhan. Kami menantikan waktu Tuhan yang berkenan memberkati dan memulihkan keadaan kami, sehingga kami terus boleh tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, kita akan masuk di dalam doa ya. Baik, sebelum kita berdoa, saya mau menaikkan sebuah pujian, mungkin karena supaya tidak saut-sautan, biar saya menyanyi sendiri. Saudara boleh mengikuti ya, dengan mic-nya bisa di-off-kan. Kita naikkan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Ya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia. Segala Allah ku kuasa. Ya, kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dia juga berdaulat untuk mengatur hidup kita anak-anaknya, ya, sebagaimana yang Tuhan rencanakan, dan itu pasti yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Nah, saudara, mari bersama-sama, pertama-tama saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing dan juga dalam pelayanan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami bersyukur atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan segala keterbatasan dan bahkan juga di tengah situasi pandemi ini, Tuhan masih melindungi kami dan menolong kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk apa yang bisa kami lakukan di tengah pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur atas kemurahan-Mu dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang berikutnya, mari saudara kita juga berdoa bagi para pengurus ya, pengurus rayon, majelis, maupun juga pengurus komisi ya, semua yang aktivis kita yang melayani. Mari kita berdoa untuk berguna sehari-hari yang mungkin pekerjaan mereka juga pasti banyak tantangan, ekonomi yang cukup berat. Juga kita doakan untuk keluarga selalu ada kesehatan di dalam rumah tangga.
kemudian berdoa dari para pemimpin kita ini, para aktivis yang melayani terus semakin bertumbuh, dipelihara, sehingga justru makin iman dari anak Tuhan semakin bertumbuh dan pelayanan mereka juga semakin dipakai Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami juga ingin berdoa Tuhan bagi para pengurus, baik pengurus rayon, majelis, juga pengurus komisi dan tim pelayanan yang ada dalam gerejamu khususnya di Alun Pregolan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk keberadaan mereka yang boleh setia melayani. Kami mau berdoa Tuhan bagi mula mereka juga masih. Engkau tahu kesulitan yang mereka juga hadapi di pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan dan Engkau juga yang membimbing mereka berhikmat sehingga mereka boleh menghadapinya. Dan Tuhan sendiri yang memberi jalan keluar pada waktunya. Kami berdoa untuk rumah tangga mereka ya Tuhan. Tuhan juga yang peliharakan sehingga rumah tangga mereka sungguh boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa secara khusus untuk iman mereka. Supaya mereka terus juga semakin dikuatkan. Tuhan, Engkau yang membentuk mereka, Engkau yang memberi mereka kesempatan untuk boleh mengalami Tuhan dengan lebih jelas lagi, lebih nyata, dan lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga iman mereka menjadi iman yang tahan uji, iman yang terus bertumbuh dalam Tuhan, iman yang semakin menyala-nyala, dan pelayanan mereka boleh Engkau pakai dengan lebih besar lagi. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang berikut, kita juga mau berdoa bagi seluruh jemaat. Ya. Nah, kita mau berdoa untuk pergumulan hidup sehari-hari. Ya, baik itu untuk masalah pekerjaan, masalah kesehatan, ya, dan juga keamanan kita. Seperti tadi yang di-sharingkan Ibu Miming, ya. Nah, ada saja yang bisa terjadi. Nah, kita berdoa Tuhan kiranya berkenan melindungi dan menjaga. Yang kita doakan untuk anak-anak Cimiming, yaitu Sherin dan Iko, ya, yang masih studi. Tuhan tolong mereka sehingga mereka juga diberi ketenangan, tetap boleh sekolah, belajar dengan baik. Mari saudara kita berdoa bagi seluruh kondisi keadaan jemaat supaya Tuhan juga menyertai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami berdoa juga bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu. Engkau tahu situasi yang ada dalam masing-masing keluarga. Tuhan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk apa yang dipakai sehari-hari Engkau sendiri yang sediakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kondisi kesehatan masing-masing jemaat-Mu Tuhan juga berkenan yang melindungi dan menyertai. Secara khusus kami berdoa juga untuk Cimiming keluarga Tuhan. Engkau keadaan mereka kemarin yang sungguh membuat kaget, tapi Tuhan kami bersyukur Engkau sungguh hadir dan menolong melindungi mereka. Tuhan beri ketenangan baik untuk Cimiming maupun juga kedua anaknya Sherin dan Iko. Tuhan melindungi mereka sehingga mereka boleh dengan tenang dan mereka juga boleh belajar kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengetahui segala pergumulan dan kebutuhan, mohon Tuhan yang mencukupkan dan menyediakan. Yang berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mungkin kami tidak sebutkan namanya, sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan, kami mohon Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi penyertaan dan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita juga mau berdoa bagi kerohanian jemaat, ya. Mari kita berdoa untuk kerohanian kita supaya kita boleh semakin bertumbuh di dalam iman, ya, bagi seluruh jemaat Elion khususnya Elion Pregolan, supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman, ya. Kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan tadi bahwa kita di dalam masa penantian ini kita tetap berharap pada Tuhan. Kita melaluinya mungkin dengan air mata, tapi air mata karena kita mengasihi Tuhan dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa biar Tuhan menolong kita semua bertumbuh di dalam kasih-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kepadamu juga mau berdoa menyerahkan kehidupan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan dalam gereja-Mu di Elion Pregolan khususnya. Bapak, Engkau mengetahui keadaan kami masing-masing, pergumulan rohani masing-masing Tuhan. Bagaimana kami juga belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang mengingatkan Tuhan kalau ada anak-anak-Mu yang lalai, ada anak-Mu yang kurang memperhatikan relasi dengan Tuhan,
Engkau yang menegur, Engkau Tuhan yang membawa kembali, Engkau yang mengingatkan, Engkau yang menginsafkan Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan kembali boleh diingatkan dan datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh mencari Tuhan untuk memperhatikan relasi dengan Tuhan dan persekutuan mereka dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga iman setiap anak-anak-Mu semakin bertumbuh. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya untuk berikutnya saya minta dengan hormat kesediaan penginjil Hengki untuk boleh berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin teman atau kenalan kita yang belum kenal Tuhan, supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan. Saya persilakan untuk penginjil Hengki bisa memimpin untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat Tuhan menyerahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin itu anggota keluarga kami yang masih ada yang belum percaya, sanak famili, teman-teman kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Supaya dengan kesaksian hidup dan juga pemberitaan Injil yang mereka dengarkan, mereka dapat percaya kepada Tuhan. Mereka dapat menerima anugerah keselamatan yang seperti Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan semua mereka ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyelamatkan mereka dan Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk saya juga minta hormat Hansu bisa pimpin doa, mendoakan untuk pemerintah dan bangsa kita ini, khususnya pemerintah, bagaimana mereka bisa mengatur negara di tengah situasi ini. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus mengingat pemerintah kami. Mereka adalah pihak yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab. Mereka bukan sekedar mengemban posisi, tapi tanggung jawab yang besar. Dan tanggung jawab ini Tuhan disertai dengan berbagai tekanan politik maupun situasi. Kami memohon hikmat, iman, menyertai mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, sungguh Tuhan ada keseimbangan yang baik. Karena mungkin mereka punya berbagai dilema-dilema yang kami masyarakat awam tidak mengerti. Tapi biarlah setiap yang mereka ambil, keputusan yang mereka bela, akan membawa kebaikan terbaik bagi kami. Tuhan, Kau jaga hati mereka, dan Kau memimpin setiap rapat-rapat, terutama di DPR, maupun pemerintah eksekutif. Tuhan akan menolong agar kerjasama mereka di berbagai bidang akan menghasilkan kebaikan untuk bangsa kami, terutama di tengah situasi pandemi seperti ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau berdoa untuk doa berikutnya, dan saya meminta dengan hormat penginjil Hans Gosal memimpin pokok doa berikut ini, yaitu doakan untuk kondisi dunia secara umum ya, berkaitan dengan pandemi ini, supaya Tuhan juga menolong sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan menolong dan melindungi juga ya orang-orang percaya di berbagai tempat dan semua umat manusia dari kondisi ini. Saya persilakan penginjil Hans. Apakah penginjil Hans ada? Audionya belum masuk. Belum masuk ya. Baik, saudara, kalau gitu saya sudah bisa. Ada Pak Edi. Silakan penginjil Hans. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa, kami mau menyerahkan untuk seluruh dunia yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Untuk produksi vaksin yang terus dilakukan, kami berdoa agar kiranya ini boleh cukup bagi seluruh orang-orang di dunia, bahkan juga untuk terobosan-terobosan baru di tengah dunia ini menghadapi pandemi ini. Tuhan tolong ya Bapa. Kami serahkan Tuhan agar kiranya
setiap orang-orang boleh berjuang bersama melakukan protokol kesehatan. Demikian juga untuk beberapa negara yang saat ini sedang berjuang di tengah lonjakan pandemi COVID-19, baik di India, di Singapura, di Malaysia, dan beberapa negara yang lain. Tuhan tolong berkati ya Bapak, agar semua juga boleh melewati masa-masa ini, termasuk juga di Indonesia. Kami serahkan Tuhan agar kiranya ada kerjasama yang baik, demikian juga untuk situasi kondisi yang terjadi di Israel dan juga Palestina. Kami berdoa agar kiranya ada titik temu yang boleh sama-sama boleh ambil, sehingga perdamaian boleh terjadi di tengah situasi kondisi Palestina dan Israel. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami semua yang sedang berjuang menghadapi pandemi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya mari kita mau berdoa untuk ibadah minggu ini. Nah, kita rencana memulai ibadah onsite, ya walaupun dengan jumlah masih terbatas. Mari doakan supaya jemaat juga boleh mengambil kesempatan untuk beribadah, mungkin secara bergiliran ya, sesuai dengan kondisi kesehatan kita dan juga tempat yang tersedia. Nah, kita doakan supaya minggu ini ibadah kita memulai yang pertama ya, untuk membuka kesempatan jemaat beribadah bersama boleh berjalan dengan baik. Doakan untuk semua yang melayani dan pengaturan yang sudah diatur boleh berjalan dengan baik. Dan terutama juga hati yang sungguh-sungguh beribadah, baik yang hadir di gereja maupun juga yang tetap beribadah di rumah, semuanya boleh mengikuti dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang padamu, kami juga ingin berdoa menyerahkan untuk ibadah kami pada hari Minggu ini. Kesempatan pertama kami boleh membuka kesempatan untuk jemaat boleh datang beribadah, walaupun dalam jumlah yang terbatas. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk segala persiapan, terutama persiapan hati kami untuk boleh beribadah. Baik kami yang melayani maupun jemaat yang akan hadir di gereja maupun yang beribadah di rumah. Siapkan hati kami Tuhan dengan sungguh-sungguh rindu untuk beribadah dengan Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan tolong juga segala persiapan untuk mengikuti prosedur kesehatan Tuhan juga menyertai sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik sehingga kami boleh dilindungi dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan hal dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati baik di ibadah remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah Mandarin. Mohon Tuhan memberkati semua yang melayani dan jemaat yang beribadah. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, saya memberi kita kesempatan untuk mengambil waktu teduh sejenak, untuk berdoa secara diam di hadapan Tuhan. Mungkin ada pergumulan yang berat yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, yang tidak terucapkan. Mari kita ambil waktu berdoa. Baik, selanjutnya untuk doa penutup pesan doa kita malam hari ini, saya mengundang Pak Budino bisa pimpin doa penutup, Pak. Ya, mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa kami masih memiliki kesempatan ya Bapak untuk bersekutu bersama ya Bapak, baik melalui sarana sarana persekutuan online ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini karena Engkau izinkan ya Tuhan, dan kami sungguh bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Pimpin kehidupan rohani kami ya Bapak dalam perjalanan hidup kami ya Bapak, supaya iman kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala tantangan yang jemaat-Mu ini hadapi ya Tuhan.
Sekali lagi pimpin kami satu persatu ya Tuhan, keluarga demi keluarga. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain, Kau juga tetap sertai kami ya Bapak di dalam keseharian kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Nah, selanjutnya pengumuman ya. Ya, yang pertama contoh kita direkam diposting di YouTube ya. Jadi bagi yang belum sempat ikut bisa mengikuti besok ya, episode 2 besok. Di YouTube maksudnya besok ya. Kemudian yang kedua, hari Minggu ini ada ibadah onsite ya. Silakan boleh mendaftar melalui link yang dibagi, atau kalau kesulitan bisa menghubungi kantor gereja melalui Sinta. Nanti Sinta akan daftarkan. Tapi peserta kali ini dibatasi hanya 30, jadi kalau sudah terpenuhi, berarti saudara akan mendapat giliran minggu yang berikutnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, hari Jumat ini ada persekutuan, ya, persekutuan Komisi Pria dan Komisi Wanita, penggabungan dengan pembicara penginjil Esra. Ya. Nah, penginjil Esra ini adalah dosen bidang kerohanian di UK Petra, teman dari penginjil Bejo juga ya. Akan menyampaikan tentang iman Kristen dan di tengah budaya populer atau popular culture ya, bagaimana kita melihat mengantisipasi hal itu ya berdasarkan firman Tuhan. Jadi ingat hari Jumat ini persekutuan gabungan Komisi Pria dan Komisi Wanita melalui Zoom juga ya. Baik, ini sekian yang saya sampaikan. Ya, minta maaf untuk gangguan karena tadi sempat terputus ya, karena ada gangguan listrik. Bersyukur bisa tersambung kembali. Baik, terima kasih. Selamat malam. Silakan video atau mic-nya boleh dinyalakan. Mungkin mau saling menyapa sebelum berpisah, gitu ya. Diberi kesempatan untuk ya. Atau mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Baik, tidak ada. Baik. Ya, selamat malam, sampai bertemu lagi. Ya, selamat malam lagi Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Halo. Terima kasih Pak. Halo.